Om Swastiastu. Perkenalkan kami dari kelompok Singa. Di sini kami akan menjelaskan atau mencari info tentang salah satu pura sakral di Desa Adat Mayong, yaitu Pura Gede Desa Adat Mayong. Tapi sebelumnya perkenalkan nama anggota kelompok kami. Nama saya Ketut Aryase, nomor absen 19. Nama saya Kamarsa Suryati, nomor absen 22. Nama saya Ketut Febriani, absen 20. Nama saya Kak Deviana, absen 12. Absen. Perkenalkan, nama saya Ida Kutodoga Permadi, absen 10. Pura Gede Desa Adat Mayong merupakan salah satu tempat sakral di Desa Mayong yang tergolong unik karena pelingi-pelingi di pura itu terbuat dari batu-batu besar. Di samping itu pula, terdapat juga 2 buah pura yang berkaitan erat dengan Pura Gede ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan dari video berikut ini. Baik, di awal pertama kali kita ke Pura Agung, di sini kita akan diperlihatkan 2 pelinggih. Yang pertama di sebelah kiri saya dan juga ada di sebelah kanan saya. Nah, di bagian awal ini hanya terdapat 2 pelinggih saja dan juga pepohonan yang rindang. Setelah bagian ini, kita juga akan diperlihatkan pemandangan dari bagian Madya Mandala Pura Gede ini. Bagian kedua adalah bagian Madya Mandala. Di bagian ini terdapat 2 buah wantilan yang berada di sebelah kiri saya dan sebelah kanan saya. Di bagian Madya Mandala inilah biasanya jika ada upacara Dewa Yatnya di pura ini, bagian yang berisi 2 buah wantilan ini sering digunakan sebagai tempat untuk membuat sarana-sarana yang digunakan dalam upacara Dewa Yatnya. Yang terakhir adalah bagian utama Mandala. Di sini kita akan diperlihatkan dengan satu pohon yang diselimuti dengan kain putih. Bagian tengahnya kita akan diperlihatkan dengan pelinggih-pelinggih yang diselimuti dengan kain putih, dan juga ada 2 patung harimau yang berada di sebelah kiri saya dan di sebelah kanan saya. Menurut Lontar Mayatatum, secara singkat, Pura Gede ini dibangun oleh Ide Brahmana Mahapurakulon dari tanah Jawa saat beliau melakukan rapat dilas ke Bali. Dalam perjalanannya itu, ia mendirikan sebuah desa bernama Desa Mayong. Saat ia diberi panugerahan oleh Ide Betara Manikmaya berupa 5 buah aksara atau sastra, yaitu Mang, Ang, Yang, Ong, dan Ong. Setelah itu, beliau mulai membangun Pura Dalam Kerta dan Pura Siwo. Namun demikian, beliau merasa masih kurang sehingga beliau pun membangun Pura Batur Sari atau saat ini sering disebut dengan Pura Gede Desa Adat Mayong. Pura pertama adalah Pura Tirta. Masyarakat sering menyebutnya Pura Tirta karena di salah satu sisi pohon terdapat air suci. Maka masyarakat sering menyebutnya Pura Tirta. Pura Tirta yang berisikan pohon besar dengan diselimuti kain suci ini, bagian dahan manapun dari pohon ini tidak boleh ditebang kecuali dahannya jatuh atau patah dengan sendirinya, karena dapat dipercaya jika ditebang bisa menimbulkan suatu hal yang tidak diinginkan. Pura kedua adalah Pura Dewa Ayu Mas Limeke. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat ke dalam. Nah, di sini kita diperlihatkan 1 buah pelinggih saja. Masyarakat biasanya melakukan persembahyaan di hari-hari tertentu dan cuma pulang saja. Pura Dewa Ayu Mas Limeke merupakan pura yang tepat berada di bagian tengah antara Pura Tirta dan juga Pura Gede Desa Adat Mayong. Desa Mayong merupakan salah satu desa di Kecamatan Seririt Buleleng, Bali yang tak kalah unik dari desa-desa lainnya. Salah satu keunikan atau kearifan lokal yang terdapat di desa ini terdapat pada tradisi atau upacara adatnya, yaitu upacara Puja Wali Pedatengan yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Mari kita simak bersama upacara Puja Wali Pedatengan di Desa Adat Mayong. Sebelum melakukan Puja Wali Pedatengan di desa, acara pertama yang akan dilaksanakan adalah upacara Munggah Bali Agung atau Paruman Agung,
yang diikuti oleh kalian desa, kalian tempek, saya tahun, saya arah, saya pengerombo, pemangku kahyangan desa, pemangku dadia, pecalang desa adat, dan masyarakat desa Mayong. Setelah acara Munggah Bali Agung, selang beberapa harinya akan dilaksanakan Puja Wali Pesaban di Pura Siwo Desa Adat Mayong. Di upacara Puja Wali Pesaban ini diadakan selama 3 hari, di mana selama 3 hari itu dilaksanakan upacara atau kegiatan Munggah Sekar, Puja Wali Pesaban, dan Penglebar. Puja Wali Pesaban ini bertujuan untuk kesuburan pertanian, tegaknya pemerintahan, dan damainya dunia. Puja Wali Pesaban ini dapat memberikan masyarakat kekuatan spiritual untuk melakukan nilai-nilai filosofis, untuk memelihara kelestarian dan fungsi unsur-unsur dari Pancamahaputta. Kemudian, menurut Lontar Widi Sastra, upacara ini juga bertujuan untuk Negtegang Bumi. Sebelum masuk ke acara Puja Wali Pedatengan, masyarakat desa akan bergotong royong melakukan nance bangsal dalam istilah Bali dalam rangka menyambut Puja Wali Pedatengan. Kemudian diadakanlah upacara mencaru manci sate atau mesapu-sapu di Pura Pusah. Memasuki upacara Puja Wali Pedatengan, masyarakat desa akan melaksanakan upacara memboros kidang. Sebelum memboros, mereka biasanya akan pergi ke Pura Togog untuk mencari panugrahan sebelum memboros. Nah, di sini saat memboros, mereka diwajibkan untuk menggunakan topi yang terbuat dari upih. Tradisi memboros ini sebenarnya dilakukan untuk tujuan mencari kijang yang digunakan sebagai sarana dalam upacara Puja Wali. Nah, pasti masyarakat lain akan bertanya-tanya, mengapa hewan yang diburu hanya kijang? Kenapa tidak yang lain? Hal ini dikarenakan saat awal berdirinya Pura Pusah dan dilaksanakannya Puja Wali, hewan kijang inilah yang diberikan oleh tokoh pendiri Pura Pusah, bukan hewan yang lainnya. Maka dari saat itulah, masyarakat desa selalu menggunakan hewan kijang sebagai salah satu sarana upacara. Nah, di sini setelah beberapa acara diadakan selang beberapa harinya lagi, sebelum memasuki Puja Wali Pedatengan yang diadakan di Desa Adat Mayong setiap 5 tahun sekali ini, maka masyarakat Desa Adat Mayong akan melakukan kegiatan atau upacara mekies ke pantai.
Umumnya, upacara melasti atau mekis ini memiliki makna untuk membersihkan Buana Alit dan Buana Agung yang dilaksanakan di laut sekaligus mendak Tirta Amerta. Oleh karena tujuan upacara melasti atau mekis ini yakni mencari Amerta Kamandalu atau air suci kehidupan, itulah sebabnya sebelum melaksanakan upacara puja wali, masyarakat desa adat Mayong melakukan upacara melasti dengan maksud untuk menyucikan diri. Setelah 1 bulan, kurang 3 hari dari upacara puja wali Pesaban di Pura Siwa Desa Adat Mayong, barulah diadakan upacara puja wali Padatangan di Pura Gede atau Pura Agung Batursari, di mana pada upacara di pura ini diadakan hanya 1 hari, dimulai dari pukul 2 siang sampai pukul 4 pagi hari. Setelah melakukan persembahyangan puja wali Padatangan di Pura Agung Batursari atau Pura Gede Desa Adat Mayong, keesokan harinya upacara puja wali Padatangan berlanjut ke Pura Dalam Kerte Desa Adat Mayong. Kemudian selang beberapa hari dilanjutkan dengan upacara puja wali Padatangan di Pura Pusat Desa. Selain kegiatan-kegiatan sakral yang diadakan pada saat itu, terdapat juga beberapa acara hiburan, salah satunya adalah Bondres dan ada juga door prize. Selain acara tersebut, terdapat juga berbagai macam tarian-tarian dari Bali. Setelah puja wali Padatangan di Pura Pusat Desa Adat Mayong dilaksanakan, sebelum upacara sakral ini diakhiri, maka seluruh masyarakat desa akan melaksanakan serangkaian acara nyepi desa 1 hari full, seperti hari raya Nyepi biasanya. Bedanya, penyepian ini hanya dilakukan oleh warga atau masyarakat yang tinggal atau berdomisili di Desa Adat Mayong. Sebelum berarti penyepian dilaksanakan, sehari sebelum nyepi, masyarakat akan melaksanakan upacara atau kegiatan pengerupukan. Di kegiatan pengerupukan ini juga akan diadakan upacara pengarakan ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh digambarkan dalam wujud makhluk hidup di Mayapada, surga, dan neraka.
seperti naga, gajah, garuda, widyasari, dan dewa. Ogoh-ogoh melambangkan pengakuan manusia akan kuasa alam semesta dan waktu dengan kekuatan Buana Agung dan Buana Alit. Masyarakat percaya bahwa ogoh-ogoh merupakan representasi dari sifat buruk dalam diri manusia. Sehingga setelah ogoh-ogoh diarak menuju Seme, ogoh-ogoh tersebut dibakar sebagai simbol telah hilangnya sifat buruk di dalam diri manusia. Nah, setelah seluruh warga atau masyarakat Desa Adat Mayong melaksanakan berarti penyepian, sebagai Desa Tua Bali Apenaga atau Desa Bali Dataran, maka warga atau masyarakat di Desa Adat Mayong esokon paginya akan melaksanakan kegiatan ngerateng atau masak di depan rumah masing-masing. Sekedar informasi, Bali Apenaga merupakan desa yang sistem kemasyarakatannya sudah dipengaruhi oleh tradisi dan budaya yang berasal dari Majapahit. Nah, itulah tadi sekedar informasi atau mengenai serangkaian acara Puju Bali Pedatengan di Desa Adat Mayong.